adrenalin. Ya suka yang berbahaya gitu. Lalu bagaimana soal kabar keduanya bakal naik pelaminan pasca Chelsea Olivia menjalani pembaptisan sebagai syarat mutlak pernikahan bulan Desember mendatang? Apa sebenarnya telah dipersiapkan untuk hari H pernikahan mereka berdua? Dan benarkah keduanya sudah membeli sebuah rumah yang akan menjadi tempat tinggal mereka pasca menikah? Halo apa kabar pemirsa, selama 30 menit ke depan, saya Olivia Vendri akan menemani Anda untuk mengungkap fakta dan realita lewat mata kamera hanya di Seleb On Cam. Cinta yang dibumbui dengan romantisme memang selalu indah untuk dirasakan. Hal inilah yang tengah dirasakan oleh Chelsea Olivia pasca dilamar oleh Glenn Alinsky di sebuah kapal mewah, tepatnya di hari ulang tahun yang ke-22 beberapa hari lalu. Lantas seperti apa momen romantis ketika Glenn melamar Chelsea di atas sebuah kapal yang sengaja Glenn sewa dan disaksikan oleh orang tua mereka? Maka seperti inilah momen bersejarah bagi Chelsea Olivia dan Glenn Alinsky yang tak akan pernah mereka lupakan. Chelsea, will you marry me? Yes! Saat itu 7 tahun yang lalu kita di pesawat. Aku jadian sama Chelsea di pesawat dan sekarang kita di laut di sebuah kapal. What if I took my time to love you? Ya, Chelsea terharu, dia sempat menangis lama gitu. Hati wanita mana yang tak luluh ketika dalam suasana romantis di atas kapal, tiba-tiba sang kekasih berlutut sambil mengeluarkan cincin dan mengatakan, "Will you marry me?" Itulah yang ditanyakan Glenn kepada Chelsea. Dengan mata yang berbinar-binar dan akhirnya tak sanggup lagi menahan derai air mata kebahagiaannya, Chelsea pun akhirnya dengan tegas menyatakan kalimat yes atas lamaran kekasihnya itu. Maka inilah kado terindah bagi Chelsea Olivia di hari ulang tahunnya yang ke-22. Jadi awal mulanya itu adalah surprise birthday party buat Chelsea. Jadi Chelsea nggak tahu kalau itu adalah nantinya akan ada lamaran gitu. Jadi ketika kita berangkat dari Pantai Mutiara, itu Chelsea taunya adalah birthday partinya dia. Berangkat bersama beberapa orang teman mereka. Terus ada papahnya Chelsea, ada mamanya Glenn, ada saudaranya Glenn juga di situ. Berangkat ke H Island di daerah Kepulauan Seribu. Nah, lalu di sana seperti biasa hanya birthday party gitu. Kemudian ketika perjalanan pulang sorenya, kapal berhenti di tengah laut. Di situ Glenn mulai propose Chelsea gitu. Dilamar Glenn di usianya ke-22 tahun pasca jadian di atas pesawat ketika keduanya pulang dalam perjalanan dari Hong Kong ke Indonesia 7 tahun silam, kisah cinta pasangan Glenn dan Chelsea memang berakhir dengan bahagia. Namun seperti apa kisah di balik lamaran Glenn yang bertepatan dengan ulang tahun Chelsea itu? Benarkah untuk menyewa sebuah kapal, pulau pribadi di kawasan Kepulauan Seribu, hingga semua biaya dekorasi, Glenn harus merogoh kocek sampai ratusan juta rupiah? Dan seperti apa kebersamaan Glenn dan Chelsea saat bisa merayakan kebahagiaan mereka di sebuah private island yang juga dihadiri sahabatnya Raffi Ahmad?
Pasti langsung telepon. Coba ya. Ini yang gimana? Yang gimana? Kan bilang dia foto prewedding juga jangan kalah dong, kita foto juga. Iya lo foto di Halo? sini lah. Yang kita jangan kalah lah masih Chelsea lah, kita foto prewedding juga lah. Ini foto di sini, foto prewedding, kita foto prematur lah. Aku belum nelfon Puang tuh nggak diangkat. Itu cewek nyariin. Glenn sengaja menyewa kapal itu untuk acara mereka gitu. Karena dulu waktu menembak Chelsea itu di pesawat kan. Waktu pulang dari Hong Kong ke Indonesia. Jadi sekarang dia pengen membuat sesuatu yang berbeda lagi, yang romantis dan sangat berkesan. Dia propose Chelsea di atas kapal. Kalau pulaunya sendiri itu Glenn sewa sih. Tapi emang pulaunya private. Berapa ratus juta lah ya kayaknya. Namanya liburan kan pasti happy lah ya kan. Ya kita berdua suka traveling, kita suka adventurous. Kita berdua orang yang adventurous. Kita berdua juga sedikit adrenalin. Ya suka yang berbahaya gitu. Lalu bagaimana soal kabar keduanya yang bakal naik pelaminan pasca Chelsea Olivia menjalani pembaptisan sebagai syarat mutlak pernikahan bulan Desember mendatang? Apa sebenarnya telah dipersiapkan untuk hari H pernikahan mereka berdua? Dan benarkah keduanya sudah membeli sebuah rumah yang akan menjadi tempat tinggal mereka pasca menikah? Ya, Desember akhir mungkin akhir. Tapi kan nggak tahu tahun berapa ya. Tahu, doain aja. Ada tempat khusus gitu yang kita masih nggak tahu sih, kita kan juga masih planning, masih ya. So it's still, mudah-mudahan sih ya semua berjalan dengan lancar. katanya rumah juga udah siap nih katanya. Bukan katanya. Nanti kalau ini kan Pasti undang, semua pasti akan datang. Untuk undangannya itu. Fitri Tropika resmi menikah dengan pengusaha muda Irfan Hanafi dengan balutan adat khas Tanah Minang dan adat Sunda. Lantas seperti apa ya pemirsa prosesi akad nikah dan resepsi yang juga dihadiri oleh banyak artis itu? Dan apa makna dari mas kawin yang menggunakan 4 mata uang dari berbagai negara? Benarkah jika itu adalah tujuan dari bulan madu mereka? Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Irfan Hanafi bin Mulyadi Arifin Ramli. Saya nikahkan Fitri Rahmawati, putri kandung saya kepadamu, dengan mas kawin berupa perhiasan emas berlian 31,18 gram dan uang sebesar 14 euro ditambah 9 dolar ditambah 2.000 yen ditambah 14 real dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Fitri Rahmawati binti Jumhawan kepada saya dengan mas kawin perhiasan emas berlian 31,18 gram dan uang sebesar 14 euro ditambah 9 dolar ditambah 2.000 yen ditambah 14 real dibayar tunai.
9 bulan merajut tali asmara dengan pria bernama Irfan Hanafi, akhirnya pembawa acara dan juga komedian Fitri Tropika resmi menikah kemarin di Bandung, Jawa Barat. Dengan mengusung tema outdoor, seperti apa suasana akad nikah Fitri yang didominasi oleh adat Melayu dan warna putih. Benarkah Fitri dan Irfan harus merogoh kantong dalam-dalam demi mewujudkan pernikahan impian mereka ini? Maka seperti inilah kisah bahagia atas penyatuan cinta Fitri Tropika dan Irfan Hanafi dari Bandung, Jawa Barat. Adinda Fitri Rahmawati, saya menyerahkan mas kawin sebagaimana yang disebut